Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon my beloved students. Selamat siang semuanya, sayang-sayangku semuanya. How is life today? Gimana kabarnya hari ini? Saya berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan riang gembira, dan juga dalam keadaan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan luar biasa sehat, dalam keadaan luar biasa bahagia, dalam keadaan aman juga, dalam keadaan tentram dan damai bersama keluarga-keluarga kita semuanya ya. Okay, today I will deliver you a different material. Jadi hari ini saya akan memberikan kepada kalian sebuah materi yang berbeda dari biasanya. Usually I deliver you about English material, about simple present, simple past, simple future, blah 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 blah, so on so on. But today I am trying to deliver something different. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah materi yang baru kepada kalian semuanya. It is about character development. Apa itu character development? Itu adalah sebuah penguatan karakter. Kalau di bahasa Indonesia itu penguatan karakter ya. Kenapa kok memilih materi ini ya? Karena saya lihat sudah banyak sekali ya di Instagram atau di sosial media semuanya, banyak sekali kasus-kasus tentang yang mana moral-moral anak-anak muda zaman sekarang sudah mengalami penurunan ya. Kasus bullying juga, kemarin juga ada kasus, bahkan ada yang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak SMP kepada anak TK kalau nggak salah gitu ya beritanya ya. Masih ingat kan ya? Oke, jadi di sini saya merasa kewajiban saya terpanggil ya untuk mempersiapkan moral-moral yang baik kepada generasi-generasi kami selanjutnya, generasi-generasi Indonesia selanjutnya gitu. Jadi sayang-sayangku semuanya, in this era, di era sekarang ini, researchers conclude that to be successful people have to have three things, ya kan? Di era sekarang ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti yang meneliti bahwa untuk menjadi orang yang sukses, kalian harus memiliki orang-orang itu harus memiliki 3 hal, yaitu those are first, intellectual quotient, jadi kecerdasan intelektual, and then second, people have to have emotional quotient, and the third, people have to have spiritual quotient. Jadi untuk menjadi sukses di era sekarang ini, kalian tidak harus menjadi pintar saja. Jadi kalian dituntut 3 hal ini, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu adalah kecerdasan intelektual, ya kan? Kecerdasan intelektual ini seperti apa ya? Seperti kalian good in English, good in math, atau good in all subjects in the school. Tetapi itu saja tidak cukup, sayang-sayangku semuanya. Ternyata juga harus dibarengi dengan emotional quotient dan juga spiritual quotient. Jadi emotional quotient itu how you manage your emotional. Jadi your emotion, ternyata rahasianya itu saya sharekan ke kalian ya. Rahasianya ya dalam Al-Quran, sayang-sayangku semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, telah berfirman di Al-Quran yang mana apabila kebaikan tidak akan dibalas apapun kecuali hanya dengan kebaikan. Itu saya suka sekali ayat itu ya. Itu ayat tentang pencitraan ya. Jadi pencitraan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, jangan pencitraan terhadap manusia. Jangan kalian takut sama saya, mumpung ada Mem Aulia nih, saya akan berbuat seperti ini. Mumpung ada Mem Aulia nih, saya akan tutup Instastory saya akan tutup WA story saya nggak peduli. Demi Tuhan, saya tidak peduli dengan apapun kalian berbuat, apapun terserah kalian. Tetapi yang saya pedulikan di sini adalah tugas saya, kewajiban saya untuk share hal-hal positif ke kalian semua ya.
Jadi itu tadi emotional quotient, cara kita memanage emosi kita seperti itu ya. Selalu dalam hati kita selalu kita tanamkan bahwa kita apabila kita mau berbuat yang tidak baik, apakah kita siap? Kembali lagi bertanya kepada kalian sendiri, apakah kita siap untuk diperlakukan tidak baik? Ya seperti itu. Juga banyak murid-murid saya melakukan pembulian juga. Saya melihat ada beberapa murid-murid saya yang melakukan pembulian. Pembulian ini bukan hanya pembulian dipukulin seperti itu ya, sudah tidak itu eranya sekarang lagi. Eranya sekarang adalah pembunuhan karakter. Jadinya sebagai contoh, ada anak yang dipanggil ini, dicap ini, seperti itu ya. Itu merupakan pembunuhan karakter ya teman sayang-sayangku semuanya ya. Sekarang kalian bisa berbuat seperti itu, belum tentu kalian nanti di SMA kalian akan tidak diperlakukan seperti itulah. Seperti itu, dunia ini tentang take and give. Jadi tentang give and take. Jadi kalau kalian memberikan sesuatu kepada siapapun, kalian akan mendapatkan sesuatu itu pula. Seperti itu, gampang kan rumusnya ya. Lalu ada juga spiritual quotient. Jadi spiritual quotient, saya sudah beragama saja tidak cukup, tapi juga kecerdasan kalian dalam memunculkan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, banyak sekali anak-anak saya yang sholatnya masih dalam main-main gitu. Sedih banget ya, kok bisa itu sholat main-main. Itu karena kalian tidak memiliki kecerdasan spiritual ya. Jadi kecerdasan spiritual itu apa? Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang mana menghadirkan Tuhan dalam diri kalian. Jadi kalau kalian misalnya sholatnya tidak benar, karena kalian itu tidak sadar bahwa Tuhan itu bahwa Allah itu melihat kalian. Kalian tidak memasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kalian, padahal Allah Subhanahu wa taala itu dekat sekali dengan kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian yang main-main dalam sholatnya, bertaubatlah sayang-sayangku semuanya ya. Saya sudah membaca berbagai macam sumber tentang penguatan karakter ini. Saya meringkasnya menjadi 9 hal saja. Oke, the first thing is about saying thank you. Ya, ini saying thank you. Saying thank you di luar negeri itu sudah menjadi hal yang biasa. Kalau kita diberi kebaikan, bilang terima kasih, bilang kalau orang Indonesia masih agak susah ya. Oleh karena itu sayang-sayangku semuanya, saya harap generasi saya selanjutnya itu berubah. Oke, saying thank you di sini tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi rasa syukur kalian sudah diberi. Oke, mulai sekarang saya harap semua sayang-sayangku semuanya, murid-murid saya semuanya ya, harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih bukan hanya terima kasih, makasih yo, bukan seperti itu, tapi rasa syukur. Terima kasih ya, saya sudah diberi ini, terima kasih ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu saying sorry, mohon maaf. Ya, ini penting sekali, mohon maaf ini. Ini berkaitan erat dengan budaya malu. Kalau kalian tidak belajar meminta maaf, tidak belajar berbesar hati mengakui kesalahan, ini akan menyebabkan chaos di kehidupan hari. Chaos itu apa ya? Chaos itu kekacauan di kehidupan kalian. Saya harap kalian semua menjadi pemimpin yang luar biasa. Tetapi saya mohon sekali sama kalian, berubahlah menjadi yang lebih baik. Meminta maaf bukan berarti kalian itu salah, bukan berarti kalian itu rendahan, bukan. Meminta maaflah karena kalian itu berjiwa besar. Bayangkan jika nanti kalian semua jadi pemimpin, ada suatu kesalahan di masyarakat, terus kalian, ini salah dia tuh, ini salah dia, terus rakyat kalian bagaimana? Oke. Yang ketiga yaitu malu, adab malu ya. Malu ini penting sekali sayang-sayangku semuanya untuk menjadi manusia yang berkarakter baik. Malu ini sangat ditonjolkan, seperti itu ya. Malu seperti yang kita lihat banyak sekali di media sosial yang ada juga yang itu aurat. Kenapa dia
malah menonjolkan auratnya seperti itu ya. Ada Instagram itu kan, ya tahu kan, Instagramnya ya orang itu bukan, saya tidak mau menyebutkan, tetapi karena apa? Karena dia itu tidak memiliki sebuah sandaran, sayang-sayangku semuanya, karena dia tidak memiliki pengetahuan untuk itu salah, sebetulnya itu salah lah. Juga ada murid saya juga yang mungkin mereka hilaf juga ada berbuat seperti itu. Saya mohon sekali, sayang-sayangku semuanya, malu ini adalah sebagian dari iman. Apabila kalian sudah tidak memiliki rasa malu, ya berarti ada yang perlu ditanyakan dengan iman kalian. Bukan masalah apabila malu ini tidak kalian kendalikan, sayang-sayangku semuanya ya, nanti saya takutnya akan menjadi lebih besar lagi, dan takutnya kalian tidak akan pernah sadar bahwa itu adalah salah. Rasa malu ini adalah hal yang paling kecil yang harus diperhatikan dalam berkarakter seperti itu. Lalu ada yang keempat, ada bersosial media lah. Ini itu WhatsApp ya, banyak sekali yang WhatsApp kepada guru-gurunya itu. Pernah waktu itu gini, Mem Aulia, ini kenapa saya kok belum dapat nilainya? Iya, iya, iya. Bayangkan, bayangkan ya, sayang-sayangku ya, saya nggak punya nomor kalian, tiba-tiba kalian protes dalam keadaan seperti itu. Saya tidak marah, bukan sama sekali saya tidak marah, tetapi mungkin kalian belum tahu ya. Maka dari itu di sini saya memberitahu ada bersosial media yang baik kepada guru, yaitu pertama-tama yaitu kalian harus salam, assalamualaikum Mem Aulia. Yang kedua, sekali lagi mohon maaf ya, saying sorry, mohon maaf mengganggu waktunya. Lalu yang ketiga adalah perkenalkan diri kalian, karena belum tentu semua guru itu punya nomor kalian gitu kan ya. Saya ini bla 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 dari kelas ini Mem. Yang keempat baru maksud kalian, saya itu di mana kok apa namanya, saya belum diberikan nilai. Kalian yang protes-protes itu belum tentu guru kalian itu melakukan dengan sengaja. Siapa tahu memang tugasnya itu terselip di mana. Siapa tahu juga teman kalian belum mengumpulkan. Itu banyak sekali sayang-sayangku ya. Jadi jangan langsung ditembak seperti itu. Saya juga saya sesama guru yang lebih senior saja ada adabnya loh. Kok ini murid kepada guru kok seperti itu, langsung ditembak seperti itu, tidak sopan ya, sayang-sayangku semuanya. Dan yang terakhir adalah saying thank you. Terima kasih Mem Aulia atas waktunya, seperti itu ya. Oke, saya ulangi lagi, untuk bersosial media, untuk menghubungi guru kalian di sosial media, yang pertama adalah salam, assalamualaikum, atau selamat siang Mem Aulia, selamat pagi Mem Aulia. Yang kedua, mengucapkan permintaan maaf, mohon maaf Mem Aulia karena mengganggu waktunya. Yang ketiga yaitu perkenalkan diri kalian, nama saya adalah ini dan dari kelas ini, misalnya seperti itu ya. Lalu yang keempat yaitu baru hal kalian, ini Mem, kok saya nilainya kosong padahal waktu itu saya sudah mengerjakan. Baru yang kelima, terima kasih Mem atas waktunya. Kan lebih indah gitu kan ya, daripada Mem Aulia ini kenapa nilai saya kok 0. Iya, saya nggak apa-apa sih, saya nggak marah, cuman saya berharap kalian berubah gitu ya. Oke, ada bertemu guru. Yang kelima, ada bertemu guru. Ini banyak kasus ketemu guru sok jual mahal. Iya, kalian masih jadi murid, kalian belum jadi orang besar, tapi kalian sudah berperilaku sesombong itu sama guru kalian, sama orang yang tidak pernah kalian berjasa apapun terhadap guru itu, tetapi guru itu berjasa sangat besar kepada kalian, tetapi kalian berlaku sombong. Tanda tanya besar. Keburukan macam apa yang lebih buruk daripada itu ya? Apapun semuanya ya, guru itu tidak minta apapun kepada kalian, tidak minta uang, tidak minta apa, tidak minta. Kami para guru hanya menginginkan kalian
untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu kesuksesan seorang guru adalah ketika muridnya jauh lebih baik daripada guru itu tersebut. Nah, itu saya di sini sebagai, apabila kalian belum menjadi apa-apa saja sudah seperti itu, apalagi nanti kalian sudah menjadi pejabat misalnya, sudah menjadi orang kaya misalnya, bertemu seperti itu, bertemu gurunya sok jual mahal. Kenapa seperti itu? Meskipun guru kalian tidak kenal ya, siapapun guru, meskipun gurunya tidak kenal, tetapi kalian tetap salim, itu kan gurunya bahagia. Lah, bahagia itu berkahnya banyak. Lah, itu tersalurkan sama ciuman itu, sama salaman itu. Wah, luar biasa kan berkahnya. Lah, seperti itu. Yang dicari di muka bumi ini adalah berkah, mengelola rezeki. Lah, ini yang saya maksudkan adalah tidak semua teman-teman kalian itu seberuntung kalian, betul. Misalnya yang saya harapkan di sini adalah kalian apabila punya sesuatu, berikan sama teman kalian. Ya, tidak bisa kalian makan, teman kalian tidak bawa bekal, tidak makan, terus kalian makan sendiri, itu haram namanya ya. Kasih, ayo makan sama aku gitu. Tidak akan kalian itu dibiarkan kelaparan sama Gusti Allah. Percaya itu. Pastikan uang kalian habiskan untuk membantu orang lain, seperti itu ya. Dan tetapi yang dibantu juga seperti itu. Jangan apa ini cuma segini, mungkin nggak saja kemampuannya hanya seperti itu ya kan, justru kalian itu menyakiti nantinya. Oke, seperti itu. Lalu ada juga ada pantang menyerah. Lah, ini pantang menyerah nih buat kalian yang mem aku udah nggak mau sekolah aja, seperti itu. Atau mem nanti aku nggak mau kuliah mem, saya mau langsung kerja aja. Dan juga ada murid-murid saya juga yang putus sekolah untuk bekerja, seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk pantang menyerah. Lah, seperti itu ya. Jangan pernah menyerah. Ini ada sebuah cerita juga yang harus saya sharekan kepada kalian ya, tentang teman saya nih. Teman saya itu luar biasa. Saya sampai salut sama dia. Dia dari keluarga yang kurang mampu, seperti itu, kurang beruntung ya kan. Keluarga yang kurang beruntung itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak adil kepada kita, bukan. Tapi Tuhan mau mencoba kita, bagaimana kita bisa melewati ini semua, seperti itu. Teman saya saat itu hanya belajar dengan tulus, ikhlas. Akhirnya pada saat itu dia diterima di sebuah universitas, dan sebuah universitas itu dia tetap pantang menyerah sampai dia kuliah, sampai dia itu lulus dengan predikat terhormat. Lalu dia diberikan beasiswa, dibiarkan sampai sekarang dia akhirnya bisa melewati itu semua, padahal hanya bapaknya seorang tapi dia pantang menyerah. Seperti itu. Saya juga berharap kepada sayang-sayangku semuanya untuk pantang menyerah. Kalian tidak mampu pun tidak apa-apa, yang penting Anda boleh menyerah. Oke, dengan materi PAT, penilaian akhir tahun. Nanti PAT-nya akan berbeda juga dengan yang sebelum-sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya mungkin materi bahasa Inggris, tapi kali ini PAT-nya materinya gampang sekali, yaitu tentang tata krama seperti ini, tentang character development. Jadi pastikan kalian harus berkarakter yang baik, dan juga belajar bahasa Inggris yang tentang karakter seperti itu ya. Jangan lupa tanggal 4 sampai 11 kalau nggak salah itu kita PAT. Jangan lupa persiapkan diri kalian, jangan lupa untuk berdoa, dan jangan lupa untuk jujur ya. Jujur itu jauh lebih segalanya. Oke, terima kasih semuanya. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.